Halo, selamat malam sahabat Raka dan Raka Rocker semuanya. Kembali lagi di Sabtu malam bersama Dion di sini. Di pastinya kalau sudah Sabtu malam, artinya Rockmantis akan menemani Raka Rockers dan sahabat Raka semuanya dari jam 7 sampai jam 10 malam ya. Gimana kabarnya semua? Raka Rockers dan sahabat Raka semoga pada baik-baik aja ya di hari Sabtu malam ini yang kelihatannya sih agak-agak gelap ya. Iya sih udah malam ya. Dia akan menemani Raka Rockers semuanya 3 jam ke depan. Dan seperti biasa kalau hari Sabtu ya boleh request di SMS ataupun WhatsApp di 0811 149 7787. Instagram, Twitter jangan lupa di @rakafmbandung. Langsung aja di follow, boleh banget. Dan juga di Facebook. Nah kalau yang udah dari tadi mantengin Facebook nih, Raka Rockers pasti tahu Dion hari ini bakal ngapain ya. Hari ini Dion seperti biasa akan bahas-bahas band ya. Tapi bandnya juga apa? Kalau yang udah mantengin Facebook pasti udah tahu ya. Hari ini Dion bakalan bahas satu band yang sangat fenomenal di menemani kita tumbuh kembang sebagai orang dewasa dan mungkin remaja. Tapi kalau anak-anak 2000-an ke depan sih 2000-an ya, anak-anak 2000-an nggak bakalan tahu sih ya. Tapi nggak tahu juga sih, biasanya ada yang tahu, biasanya ada yang enggak. Tapi ini relate banget sama anak-anak 90-an. Dan Raka Rockers tadi udah denger lagunya. Siapa lagi kalau bukan Killing Me Inside ya. Ya Dion hari ini bakal bahas kupas tuntas Killing Me Inside selama 1 jam ke depan. Tapi kalau mau request boleh banget tadi di SMS ataupun WhatsApp 0811 149 7787. Komen-komen di Facebook. Kira-kira inget dulu zaman-zaman Killing Me Inside lagi zaman apa sih gitu ya. Langsung aja komen di Raka Spasi FM. Boleh langsung. Dan YouTube channelnya jangan lupa di 98,8 Raka FM Bandung. Dan lagi jauh di sana, yang lagi gabut mungkin ya, lagi kangen rumah, bisa langsung streaming di www.rakafm.co.id. Jadi hari ini Dion bakalan bahas soal Killing Me Inside dari awal berdiri, dramanya, gibahannya, gosip-gosipnya sampai sekarang. Yang Killing Me Inside sudah beberapa kali berubah formasi ya. Psychosocial dari Slipknot, lagu yang udah cukup lama, cuman masih enak banget didengerin buat kita semua ya Raka Rockers. Nah sesuai janji Dion tadi, Dion lagi bahas-bahas soal band ya. Dan band yang satu ini adalah Killing Me Inside ya. Dari Jakarta sih, bukan dari Bandung ya. Dari Bandung banyak, cuman dari Jakarta ini ya. Bakalan ada apa nih Killing Me Inside? Jadi sebenarnya Killing Me Inside itu dulunya hits banget. Awalnya mulai itu tahun 2005. Itu ada Josapat di gitar, Onatnya di bass, Randy drum, dan Rakanya gitar ya. Nah ini dulu ada juga vokalisnya Piwi Gaskin tuh, siapa sih namanya tuh? Aduh lupa namanya. Oh Sansan ya, dulu tuh juga Sansan pernah masuk juga ya. Dan Onat itu waktu itu belum jadi vokalisnya ya. Nah yang pertama tuh 2005 mereka bikin demonya A Letter of Memory, Suicide Phenomena, The Tormented yang lagi kita tahu semua ya, dan A Fresh Start for Something New ya. Nah ini juga dulu tuh 2008 tuh zaman masih emo ya, screamo. Langsung aja nih si Killing Me Inside ngirim album yang A Fresh Start for Something New itu ya. Nah ini tuh dulu waktu itu nggak ada kayak musik-musik online gitu ya. Dulu tuh di MySpace ya. MySpace tuh dulu zaman-zaman kalau kita tahu My Chemical Romance, terus juga Coldplay, terus tahu banget dia tua banget ya. Avril Lavigne itu semua tuh rilisnya di MySpace ya dulu ya. Dulu banget itu. Zaman mungkin masih warnet ya. Nah ini juga dulu tuh Raka Viera ya dulu ya. Jadi akhirnya line up-nya ganti ya. Setelah kan dulu tuh ada Sansan juga ya, terus juga ada Raka juga. Nah Sansan ke Piwi Gaskin, terus Raka ke Viera ya dulu ya. Nah ini pecah nih akhirnya nih. Nah akhirnya mereka, Randy juga keluar waktu itu ya. Nah meskipun begitu sisa berdua nih, Onat sama si Josapat ya. Nah ini tuh nggak mau ngebubarin lah si Killing Me Inside ini ya. Nah mereka tuh berkembangnya di blog itu, di MySpace itu ya. MySpace-nya itu jadi akhirnya di MySpace mereka
kayak apa ya, mengumumkan bahwa sekarang Onat jadi vokal, Josaphat gitar, Davi baru lagi drum, dan ada Agus drum juga. Bukan drum, bass ya. Nah, karena nggak cocok 2010 keluar nih. Nah, akhirnya Rudy ini dulu tuh main apa ya namanya, synthesizer ya. Synthesizer, kalau piano tuh beda sama synthesizer. Kalau piano kan lebih klasik gitu ya. Kalau synthesizer tuh ya model-model PW Gaskin gitu. Nah, dulu gosip-gosipnya sih bilangnya Onat tuh sempet ngedown gitu gara-gara yang paling pecah sih PW Gaskin dulu ya. Ya soalnya yang radio friendly itu PW Gaskin lagunya, lagu popang itu ya, dan juga sederet dramanya PW Gaskin yang APWG ya, terus juga macam-macam lah. Nah itu dulu di musik-musik mainstream PW Gaskin kena banget tuh, keterima banget. Nah sementara di Killing Me Inside masih berkutat di lagu emo ya, screamo. Nah itu juga akhirnya si Killing Me Inside membuat lagu yang lebih friendly ya. Lebih friendly itu akhirnya masuk di self-titled ya. Nah self-titled ini bikin baru lagi albumnya dengan Rudy dan kawan-kawan dan Onat juga, tanpa adanya vokal scream ya. Nah ini nih mulai nih lagu-lagu yang istilahnya radio friendly. Dan salah satunya yang kita tahu tadi udah diputar di awal, Biarlah. Nah lagu Biarlah ini apa ya, booming banget waktu itu di acara-acara musik ya, kayak di mana-mana pasti pada tahu lagu itu ya. Nah dari fans-fansnya itu sebenarnya awalnya tuh suka screamo, tapi dibawalah si fansnya ke lagu mainstream yang kayak model Biarlah itu, yang kasarannya sih radio friendly gitu ya. Dan karena nggak ada screamnya, jadi semua orang bisa menikmati semua itu ya. Nah album keduanya ini berhasil nembus 50.000 kopi loh, Raka Rockers. Oke juga nih ya, dapat penghargaan platinum dari Royal Prima Musik Indo ya. Nah ini juga terus dapat penghargaan juga di Best Indie Music, di Best Artist juga ya waktu 2010 ini ya, di Anugerah Musik Indonesia ya, AMI ya. Nah ini akhirnya kesuksesan Killing Me Inside, wah pecah banget sih 2010 ya, mengalahkan ya PW Gaskin yang Onat itu insecure gitu ya, gara-gara aduh PW Gaskin lebih oke nih, ternyata lagu Biarlah ini tuh pecah banget. Raka FM.